Namanya Afro Rahman kita, lahir 1 Januari 2002. Bisa taruh di sini di bawah. Kemudian SD ya, SD di Bekasi, SD di Darul Hikmah Yakin sampai kelas 6, kemudian SMP sampai dengan SMA kelas 2 di Bogor. Pesantren Ustaz Budi Ashari, kalau sering ada yang dengar atau di Instagram ya, atau dulu di TV ya, sejarah, ahli sejarah Ustaz Budi Ashari. Pesantren namanya Madrasah Al-Kabih sampai kelas 2 SMA. Kemudian 3 SMA, qadarullah wa ma syafa'an ya. Itu rencana untuk membangun pesantren ini yang membuat anak putus di kelas 3 SMA saatnya mau lulus ya. Itu saat-saat yang menggetarkan juga, nanti kisahnya akan Anda sampaikan. Sampai harusnya kuliah ya, tapi kuliahnya terundur dan saya tidak menyesal sama sekali sampai saat ini karena untuk proses mengambil sanad Quran. Dan insya Allah nanti akan Anda sampaikan juga, mungkin ada yang baru dengar sanad Quran itu apa ya, insya Allah secara sekilas supaya kita semua di sini yang sudah tahu insya Allah semakin tahu, yang belum tahu insya Allah jadi tahu ya. Jadi sanad Quran sampai tahun 2021 ya, pesantren ini mau dibuka. Hari ini saya dapat sanad kedua, besoknya saya balik ke Ambon, dan besoknya langsung santri angkatan pertama hadir di pesantren ini. Ya, jadi nggak ada jeda, alhamdulillah sampai hari ini berhenti di situ. Kuliah baru mulai tahun kemarin, harusnya sudah lulus, harusnya sudah semester akhir ya. Tapi qadarullah memang baru jalannya sekarang. Ya, tapi insya Allah tidak ada penyesalan. Maka hidup saya menjadikan setiap episode kehidupan sebagai proses pendewasaan diri ya, apapun yang saya terima, apapun yang Allah takdirkan kepada hidup saya jadikan itu sebagai proses pendewasaan diri. Jadi tidak ada kata menyesal untuk masa lalu. Alhamdulillah ya, insya Allah mungkin itu saja untuk perkenalannya. Tadi seperti disampaikan mungkin bisa di berikan ya kisah perjalanan secara singkat ya. Alhamdulillah lebih enaknya sebenarnya ngomongnya Afro, apa ya, Afro aja. Afro anak kedua dari 6 bersaudara yang ada 5 dari Ustadzah Sion Fayapo dan Ustadz Abdul Rahman Makadita. Kemudian ini belum apa-apa kok rasanya terharu ya. Anak kedua dari 5 bersaudara. Dari kecil sebelum masuk TK sudah belajar Quran di rumah dengan Umi dan Abi. Ya, jadi sebelum pendidikan ke sekolah memang sudah belajar huruf hijaiyah dari di rumah. Ya, ini kan kisah secara sekilas. Alhamdulillah masuk TK sudah bisa baca qiraat ya. Di sini mungkin Iqra ya. Iqra sekarang banyak ya, metode Baligha dan lain-lain. Sampai kelas 1 SD, mau naik kelas 2 SD sudah mulai menghafal, alhamdulillah. Jadi kelas 2 SD saya mulai menghafal. Sekolahnya sekolah terpadu, Islam terpadu ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 pulangnya jam 2 siang. Mulai kelas 4 sampai kelas 6 pulangnya ba'da asar ya. Jadi setoran hafalan ada di sekolah, tapi murni menyiapkan hafalan itu metode dari rumah ya. Itu yang paling kuat dan yang paling saya ingat sampai detik ini. Memang guru saya membantu untuk menyimak hafalan saya, tapi yang membuat metode pertama menghafal itu alhamdulillah Umi sendiri di rumah ya. Jadi SD lulus punya hafalan 4 juz setengah. Kelas 6 SD itu ngafalnya juga nggak langsung satu halaman. Jadi satu garis, 2 garis, dari yang dibimbing sama Umi untuk menghafal sampai bisa menghafal sendiri. Itu alhamdulillah. Kemudian SMP masuk pesantren, mengulang lagi hafalannya ya, 4 juznya nggak langsung dilanjutkan. Sampai kelas 2 SMP alhamdulillah Allah izinkan menghatamkan hafalan 30 juz kelas 2 SMP. Kemudian kelas 3 SMP Allah izinkan membaca 30 juz dalam sekali duduk, tasmi' ya. Itu sebagai syarat bahwa dia sudah 30 juz. Kemudian sebenarnya itu hanya nilai ijazah mungkin di kertas,
tapi tanggung jawab terbesarnya memang diri sendiri. Ya, ketika Allah sudah memberikan kamu kemudahan menghafal 30 juz, maka Allah akan memberikan amanah besar setelah itu. Dan itu saya rasakan mulai dari 3 SMP sampai kelas 2 SMA itu memutkinkan hafalan, ya, melancarkan hafalan. Kelas 3 SMP tadi sudah 30 juz tasnya sekali duduk, dan alhamdulillah dari kelas 3 SMP naik 1 SMA sudah diamanahkan memegang santri SMP kelas 1 dan 2 untuk menyimak hafalan. Masih SMA untuk kelas 1. Alhamdulillah. Kemudian SMA kelas 1, SMA kelas 2 menghafal mustawa ulumul Islam. Jadi ada 5 buku. Sekarang kalau kita mungkin pernah lihat 5 mustawa, ya, mustawa al-awwal sampai mustawa al-khamis, itu dia menghafal tentang ilmu Islam, ya, akidah, fikih. Itu di pesantrennya fokusnya seperti itu. Kemudian kelas 2 SMA, jadi dulu saya punya guru yang bersanad, dan kebetulan guru itu adalah temannya kakak saya, temannya Kak Haula. Jadi bertahan di pesantren itu karena sudah menemukan, oh ini ada guru yang pas untuk passion saya. Jadi memang sudah memahami bahwa kayaknya memang passionnya itu di Quran, pengen fokus banyaknya di Quran. Alhamdulillah, qadarullah beliau keluar, ya, dari pesantren saya. Kemudian Umi dan Abi berencana membangun pesantren ini. Yang dipikirkan pertama adalah SDM Quran yang jelas. Ya, jadi pada saat itu kisah sedikit, sebenarnya Kak Haulah yang direncanakan untuk menjadi koordinator Quran, karena beliau duluan yang khatam dari saya, beliau duluan juga yang belajar sanad dari saya, ya. Tapi ini, ya, namanya takdir Allah, tidak ada yang tahu. Saat beliau selesai tasmi 30 juz, mau proses mengambil sanad, nanti yang dijelaskan juga sanad itu tidak mudah. Yang membuat beliau orang yang terkenal sangat sungguh-sungguh di hadiahnya itu tinggi. Itu sampai gak mau melanjutkan. Dan pada saat itu yang ada di kepala Umi dan Abi adalah Asrof. Pada saat itu kalau saya cuma mau ngafal aja, udah yang penting ngafal. Pengen kuliah psikologi, udah diurus, saya mau ke Malaysia, udah ada, pokoknya berkasnya sudah diurus. Tapi ternyata itu tadi. Dan itu tidak mudah ketika diminta untuk datang ke guru. Salah satu gurunya ini dulu teman anak saya juga di pesantren, yang sudah bersanad, sudah memiliki 7 qiraat, ya, di Jawa Timur. Itu jauh, ya, rumah saya Jawa Barat ke Jawa Timur itu sangat jauh dan tidak biasa jauh dari Umi dan Abi. Jadi walaupun anak-anaknya sering dilepas ikut kegiatan yang positif, tapi Umi itu nggak pernah mau anaknya pesantrennya terlalu jauh. Kenapa? Bukan karena mau dijemukin, bukan. Supaya mengontrol anaknya gampang. Kalau anaknya sakit, alhamdulillah, atau ada apa-apa, itu gampang diambil. Jadi dulu kalau ada yang tahu pesantren Bina Madani Magelang, saya itu udah lulus tes di situ. Tapi cuma karena Umi tidak mau, nggak mau jauh sama anaknya, nggak jadi masuk. Ya, nggak jadi masuk. Tapi Allah ternyata menguji dari sisi itu. Sekarang membangun pesantren butuh SDM yang jelas, anaknya harus ngambil sanad, tempatnya jauh. Dan saat itulah pertama kali saya melihat Umi saya menangis melepas anaknya untuk belajar. Biasanya bukan nggak mau nangis, mungkin ya disembunyikan. Tapi kalau itu saya dilepas ke Jawa Timur untuk belajar, juga tidak mudah, ya. Belajar sanad itu gurunya ini awalnya bilang saya belum punya apa-apa. Jadi orang itu semakin tinggi ilmunya, semakin tawadhu dia. Padahal saya tahu sendiri kualitas beliau, masya Allah, luar biasa. Kemudian apa kata Umi saya, kan namanya Hafiki. Memang saya dekat, sudah seperti kakak sendiri. Kata beliau, Umi saya belum bisa memberikan sanad, tapi kalau untuk mendampingi, insya Allah saya bisa. Akhirnya saya dititipkan di situ, diminta untuk mengajar santrinya. Jadi kan punya pesantren juga beliau. Sambil talaqi, tahsin, ya, belajar lagi dari awal. Huruf-huruf dari ba, ta, terus. Padahal ke situ posisinya sudah 30 juz. Ya. Jadi ini pelajaran juga untuk kita bahwa
bisa jadi apa yang sudah kita anggap cukup itu belum cukup, dan tidak ada pernah kata cukup untuk Quran. Seperti itu. Jadi jangan pernah merasa puas ya dengan Quran itu, harus terus merasa haus. Alhamdulillah, kemudian saya di situ tahsin sanad selama 9 bulan. 9 bulan menemukan guru yang bisa memberikan sanad. Itu juga gurunya nggak kenal. Jadi Kak ini ngajak saya untuk ikut daurah Matan Jazariyah. Ya, Matan Jazariyah itu matan ilmu tajwid. Nggak kenal saya sama gurunya, laki-laki ya gurunya. Semoga Allah jaga beliau. Kemudian ketika daurah Jazari, itu beliau membuka siapa yang ingin ngambil sanad Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal ini di bawahnya Jazari, cuma 61 bait, lebih dikit daripada Jazari. Kemudian guru anak ini iseng. Ih, maju aja, coba, kan nggak apa-apa pengalaman. Akhirnya ya coba aja gitu kan, maju. Ketika maju, baca itu mata. Nah, dari awal sampai habis. Setelah selesai ditanyain sama Ustaz, kamu belajar di mana? Saya bilang, Ustaz, saya masih sama guru saya, itu Ustaz Fikri namanya. Panggil gurunya, disuruh panggil. Padahal ini gak kenal. Ini bentuk cara Allah menemukan siapapun yang gak kenal, siapapun yang Allah kehendaki. Ketika Allah sudah berkehendak dia bertemu dengan sumber ilmu Quran, itu tidak ada yang tidak mungkin. Ya, jadi ketika saya memanggil guru saya, kemudian ditanyain, kamu gurunya siapa? Nah, guru saya ini saking beliau ini juga takut ditanya, gurunya dari mana gitu ya, menjaga. Beliau bilang saya belajar di Bogor. Beliau nggak bilang gurunya siapa, tapi langsung ketebak. Jadi gini, ilmu Quran itu dia khas. Bacaan ketika didengar itu langsung bisa ketahuan, apalagi sama orang yang memang paham. Jadi beliau langsung bilang begini, kamu belajar sama Syekhul Fulana gitu, ya. Kata beliau, iya Ustaz bisa tahu. Ya, saya tahu. Kalau gitu, ngapain kamu suruh murid kamu ngambil sanad saya? Kemudian kata gurunya ini, memang kenapa Ustaz? Sanad kamu itu lebih tinggi dari saya. Kemudian saat itu guru saya menangis. Apa kata gurunya? Ustaz, saya tidak mencari anak ini bisa seperti yang paling tinggi, tidak. Saya pengen dia mencari pengalaman, kemudian dia semakin banyak wawasan, karena setiap guru itu wawasannya berbeda, gitu ya. Kemudian kata gurunya, enggak, saya nggak mau menerima. Ya, di situ saya yang lagi prosesnya baca agak sakit hati, karena gini, ini orang udah baca, ya, capek-capek dari awal sampai habis, dibilang nggak diterima. Akhirnya apa kata beliau? Di akhir, saya akan memberikan dia sanad dengan syarat. Apa syaratnya? Dia jadi murid saya. Itu agak kaget ya. Oh, diminta jadi murid ini padahal dia mau ngambil sanad. Jadi kata guru saya, jadi murid Ustaz. Iya. Jadi walaupun level beliau lebih di bawah, tapi beliau tahu ilmu Quran itu harus disebarluaskan. Akhirnya apa? Saya yang pada saat itu nggak biasa belajar sama laki-laki. Nggak mau Kak, maunya ngomongin dulu, nggak mau langsung asal-iya. Dan nggak mungkin ya, karena belum bicara dengan Abi. Alhamdulillah pulang ke Jawa Timur bicara, sampai guru saya datang ke Bekasi buat ngomong secara khusus. Karena nggak mungkin bicaranya dari telepon, karena ini urusan sanad nih, bukan urusan nitipin anak gitu. Akhirnya datang ke Bekasi bicara. Setelah diskusi lama, Umi sama Abi awalnya agak ragu karena kan dia laki-laki, nggak kenal, nggak tahu jauh. Tapi ternyata Umi mikir, kok saya malah mikir kayak gitu. Selagi gurunya bilang ini bacaan guru ini bagus, sanadnya mutawatir, jelas gurunya. Bacaannya itu bagus, muridnya ini terlihat, maka tidak ada alasan untuk menolak. Pada saat itu, setelah 2 hari diizinkan, diantarlah saya dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Itu rasanya campur aduk ya. Jadi mungkin kalau teman-teman semua bisa melihat hanya sekadar pindah guru aja, enggak. Pindah guru itu pindah watak. Ya.
terus pindah metode pengajaran, pindah suasana, pindah. Jawa itu kan beda ya lingkungannya, itu lingkungan ya, kemudian menemukan tempat yang tidak seperti yang diinginkan mungkin, tapi itu nggak bisa dijadikan alasan utama. Karena kenapa? Tujuan pertamanya adalah Al-Quran ya. Jadi pada saat itu saya dilepas dengan penuh air mata, ya sih yang air mata sebenarnya, karena memang ngerasa ini gimana nih, nggak kuat gitu ya, dengan berbagai alasan. Tapi alhamdulillah Allah kuatkan juga ini langkah kakinya untuk menetap mau di situ. Ya, dengan pastinya itu dengan doa juga dari Umi dan Budi. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya ke sana ya, sampai sanad hafaz itu dia 1 tahun 3 bulan. Kemudian saya melanjutkan sanad syu'bah saya selama 4 bulan. Ya, alhamdulillah itu secara sekilasnya. Sanad itu apa? Ada yang sudah tahu? Ada yang belum tahu? Tapi sering dengar ya, sering dengar. Sanad itu silsilah. Silsilah ya. Jadi kalau kita silsilah keluarga, saya, ayah saya, kakek saya itu silsilah keluarga. Tapi kalau sanad Quran, silsilah bacaan yang tersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi bacaan Qurannya tersambung sanadnya sampai ke Rasulullah. Kok bisa? Ya karena tadi ya, melalui perantara guru, guru ke gurunya lagi, gurunya ke gurunya lagi, sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian ngambil sanad dengan berbagai macam ujian ya. Nanti insya Allah mungkin di pertanyaan aja kalau kita bahas. Sampai selesai, alhamdulillah kemudian datang ke sini menjadi koordinator Quran ya. Alhamdulillah koordinator Quran yang masih ngajar semua angkatan. Alhamdulillah. Kemudian juga masih mengajar online ke Bekasi ya. Sebenarnya nggak mau ya, cuman memang itu orang kalau sudah belajar dan dia paham, dia akan berusaha semaksimal mungkin hatta itu untuk online gitu ya. Tapi ini belajarnya bukan belajar taksim, ini yang sudah stop gitu. Kemudian juga sekarang full ya, santri Dekimo Senin sampai Sabtu. Ahadnya itu juga biasanya pasti ada isinya gitu. Makanya alhamdulillah, tapi Allah berikan kemudahan untuk memberikan apa yang dipunya, dan harapannya insya Allah lebih bisa menyebarluaskan ilmu Quran terutama di Maluku insya Allah ya. Seperti itu mungkin secara sekilas, nanti kita bahas lebih detail masing-masingnya di modern. Baru sekilas saja nih ya, panjang. Baik, mungkin seperti itu ya. Baik, luar biasa kisah perjalanan bersama Al-Quran ya, sampai-sampai kita yang mendengarkan menjadi ternganga gitu ya, tidak bisa membayangkan bagaimana perjalanan mulai dari rumah sampai akhirnya mendapatkan sanad 2 riwayat ya Ustazah dari satu imamnya. Iya, mungkin untuk ketahuan juga bahwa yang Ana tahu ya, yang Ana tahu sedikit yang mungkin kalau Ana salah bicara atau apa mungkin Ustazah bisa meluruskan. Jadi membaca ilmu Al-Quran ada yang namanya ilmu qiraah, itu ada bacaan Al-Quran yang mungkin ada perbedaan bacaannya dari sisi bacaannya, tapi itu tidak mengubah makna daripada Al-Quran itu. Jadi karena anak itu biasanya adalah peserta MTQ ya, jadi di MTQ itu ada salah satu mata lomba itu khusus qiraah sab'ah, dan qiraah sab'ah artinya cara membaca Al-Quran dengan 7 imam. Jadi ada ilmu baca Al-Quran yang sekarang juga lebih berkembang, ada qiraah asyarah ya, 10 imam. Jadi bacaan Al-Quran yang dilantunkan itu kalau kita secara umum kita masih pakai satu riwayat, yaitu riwayat Hafaz dari Imam
Asim ya, Imam Asim punya dua murid, ada Hafiz sama Syu'bah. Dan dua riwayat itu yang Ustazah Afros sudah mendapatkan sanad bacaannya. Nah, ada juga riwayat dari imam-imam yang lain, misalnya Imam Ibnu Katsir yang juga punya murid-muridnya, dua murid, kemudian ada Imam Nafi' yang ada riwayat yang lain, sehingga ini sebenarnya memperkaya, kita tahu bahwa ini adalah salah satu luar biasanya Al-Quran, bahwa dari sisi membacanya saja itu sudah cara membacanya saja itu luar biasa kalau kita mau mencari tahu dan mempelajari. Tapi kita cukup satu ini aja sudah, masya Allah ya, belajar tajwidnya itu sudah jadi bangun. Oke, baik, kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Ana membukanya dengan mempersilahkan mungkin dari peserta ada yang ingin memberikan pertanyaan pembuka untuk kemudian kita sharing bersama dengan ada ustazah di sini yang bisa menjelaskan. Ya, kepada peserta mungkin ada yang ingin bertanya? Silahkan. Atau Ana bacakan dulu, ini ada salah satu pertanyaan yang sebenarnya sudah masuk dari siang. Ya, materinya belum jalan, sudah ada pertanyaannya. Ustazah, ini pertanyaan dari salah satu peserta kita. Pertanyaannya seperti ini. Pernahkah Ustazah berada di titik jenuh menghafal? Kemudian kira-kira kalau kondisi seperti itu, cara support diri untuk tetap konsisten dalam murojaah dan menambah hafalannya itu bagaimana? Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, titik jenuh itu sebenarnya sama kayak daun ya. Daun kalau nama ininya futur. Jenuh dalam menghafal atau jenuh dalam murojaah. Pada hakikatnya Al-Quran itu sebenarnya sumber energi. Ya, kalau kita mau bicara semurni-murninya ya, Al-Quran itu sumber energi. Tapi kenapa kok masih ada kita, termasuk saya juga, ketika murojaah itu masih ada titik jenuh atau bosan, ya? Jadi Al-Quran itu dia kalamullah, perkataan Allah. Dia mulia, ya, bukan mulia karena dipajang di tempat tertinggi, tidak. Tapi kekuatan ayat di dalamnya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu mampu merubah seseorang. Al-Quran tidak pernah berubah, tapi dia mampu merubah siapapun yang membacanya. Ya, itu Al-Quran. Ketika kita terus berinteraksi, kemudian ada masa jenuh, ya, itu manusiawi sebenarnya ketika kita merasa futur. Ya. Yang salah itu futurnya diteruskan. Hari ini futur, besoknya futur lagi. Nah, itu yang masalah sebenarnya ya. Jadi lelah karena baca terus sebenarnya itu tidak apa-apa. Walaupun sebenarnya tadi hakikatnya Quran itu sumber energi. Makanya kenapa ketika kita merasakan jenuh, itu apa yang harus kita lakukan? Paksa untuk membaca. Bicara paksa itu mudah banget ya. Kita sering bilang paksa. Jadi kalau anak paksa itu bahkan tidur pun baca Quran. Jadi jangan gini, kadang-kadang kita mikir itu gini loh, harus duduk, buka Quran, tapi itu udah males duluan kadang-kadang. Jadi gini, Allah itu kasih kita mulut, Allah itu kasih kita kesempatan itu untuk dimanfaatkan setiap detiknya. Jadi kalau tiduran, bisa nggak mulutnya baca ayat? Bisa. Bisa nggak telinganya dengar murattal? Bisa. Tapi kadang apa? Hati kita yang sulit. Bicara hati itu maka bicara tentang niat. Susah ya kalau bicara niat itu Allah doang yang tahu. Hatta malaikat kanan kiri ini tidak tahu. Tapi justru karena Allah Maha tahu hambanya, maka jangan pernah bosan untuk memunculkan rasa ingin lagi. Hari ini bosan, jangan dilanjutin gitu bosannya. Ya, muncul dalam diri di bawah banget.
ya Allah aku pengen ngaji sebenarnya ini gitu. Gak apa-apa, pengen dulu gitu ya. Jadi kalau Ana itu, kalau udah di titik capek atau futur, tiduran, jus yang bisa Ana baca tanpa melihat itu Ana baca. Setelah kalau jus 30 lagi gimana? Apa? Baca dulu. Ya, karena bisa jadi jus 30 adalah tenaga untuk jus yang lain. Ya, hari ini jus 30 Ustazah, besok jus 30 lagi. Ya, masalah kalau misalkan memang niatnya gini, nah udah jus 30 aja, nah itu baru masalah. Tapi kalau misalkan, ya Allah sulitnya ya Allah bantu saya, gitu ya, bantu munculkan rasa semangat. Caranya apa? Wasilahnya dengan membaca jus yang kita mudah tadi. Ketika kita membaca jus yang mudah, niatkan dengan kuat, ya Allah semoga jus ini memudahkan jus yang lain. Dan insya Allah ketika orang niatnya benar-benar 100%, Ana yakin besok dia berusaha membuka jus yang baru. Ya, jadi Ana itu memang tingkat murojaahnya tidak sebanyak dulu waktu baru habis tasmin. Itu kan masa-masa panasnya. Ya, sebenarnya nggak boleh, harusnya tetap dijaga sampai saat ini, gitu ya. Tapi saya mengakui kekurangan saya. Begitu banyak maksiat yang saya lakukan, mungkin membuat hati ini susah sekali, gitu ya, untuk murojaah. Istiqomah 5 juz sehari itu susah. Gitu. Jadi 3 juz berusaha tidak kurang dari 3 juz. Tapi 3 juz itu kalau 30 juz seminggu sudah selesai belum? Belum selesai kan? Sedangkan Utsman bin Affan bilang kalau mau hafalannya lancar, ya, itu kamu gak pernah kenyang baca Quran. Kalau masih merasa kenyang dan cepat berhenti, ya, kalau bahasa ininya hatinya masih kurang cinta dengan Quran. Apalah saya, apalah kita yang banyak dosa yang kita lakukan membuat hati ini cepat malas. Makanya apa? Kita itu harus memaksakan walaupun setengah juz, walaupun 5 halaman, walaupun 1 halaman. Bisa insya Allah? Bisa. Karena kita itu bikin susah, yang di kepala kita itu 1 juz. Atau yang di kepala kita, susah ini. Tabula balik al-infitah dan al-tofifin. Al-takwir dan al-insyibot. Ya. Tapi itu tadi, karena mungkin mindset kita sudah seperti itu, maka hati kita pun mendukung mindset kita. Ya, tapi kalau mindsetnya udah nggak apa-apa yang susah baca aja walaupun kayak nggak kebayang. Ya, kalau kata orang yang hafal Quran itu biasanya gini, nih bacaan saya tahu ini ayat mana nih, gitu kayak pernah hafal dulu ya padahal. Itu nggak apa-apa, baca aja. Ya, nah, teman anak kakak kelas tapi satu angkatan. Sampai sekarang saya tidak pernah lupa kalimatnya beliau. Dulu saat beliau mau khatam, memang beliau itu datang ke pesantren sudah punya hafalan 25 juz. Tapi mengulang lagi kan. Beliau bilang apa? Karena orangnya ini apa ya, dibilang alim enggak gitu ya. Ya biasa-biasa aja. Tapi satu yang aku lihat, dia tidak pernah lepas kondisi apapun, Quran yang selalu pegang. Kemudian Nana nanya, itu gara-gara itu yang membuat saya pengen dekat sama beliau. Ketika dekat, anak tanya, kenapa sih kamu kakak bisa gitu, bawa Quran, buka lagi, ngaji lagi. Kemudian apa kata beliau? Kalau sekarang susah, itu karena kemarin terbentuknya males. Kamu mau rajin? Katanya beliau, mau rajin profit. Kakak juga belum rajin, tapi satu yang kakak rasain dan itu nyata. Coba sekarang, rubah yang jelek itu yang bagus walaupun setengah hati. Jadi beliau itu Quran itu kadang cuma di bawah. Tapi dengan ada Quran, itu Allah kasih hidayah. Tiba-tiba dibuka Qurannya kan? Gak mungkin Qurannya setiap hari pegang doang itu. Kecuali memang Allah tutup perasaan dia membaca Qurannya. Kemudian Anda coba mushaf kantong ya, kayak gini. Mushaf saku. Anak coba bawa terus-terusan dalam kantong
dan benar. Ketika ada mushaf, itu kita merasa, apalagi ketika sudah khatam, punya tanggung jawab yang terus dibawa. Alhasil apa? Naik mobil 15 menit, pengen tidur kan? Tapi ketika Allah melihat niat kita, itu Allah gerakkan hatinya untuk ambil Quran. Ngapain? Sebenarnya simple, ya, simple. Tapi kadang kita mungkin menganggap itu sulit duluan. Bawa mushaf kecil itu susah atau tidak? Tidak. Baca satu ayat susah atau tidak? Tidak. Baca satu halaman susah atau tidak? Tidak. Tapi saya tidak akan mengatakan itu karena hati kita kotor. Mungkin itu iya. Tapi satu, habit kita itu belum kita bawa. Kita belum punya rasa keinginan untuk terus seperti itu tuh kita belum punya. Kita belum cinta sama Quran. Jadi rasanya hambar, buka Quran ya udah cuma ngaji formalitas. Itu nggak ada cinta. Al-Quran itu dia tidak bisa berbicara, tapi dia tahu siapa yang mencintainya. Maka kalau mau Al-Quran mendekat, cintai dulu Qurannya. Tuh Anda masih ingat dulu di Quran Anda tulis itu. Kalau mau Al-Quran mendekat denganmu, maka cintai dia dengan sepenuh hati. Jangan pernah dikhianati. Tuh. Sekarang yang terjadi apa? Quran itu kalau ada waktu kosong aja. Ya udahlah nanti ngaji kalau misalnya udah pulang kerja, gitu ya. Ya udah nanti ngaji kalau udah selesai nyimak. Nih saya nih mungkin yang nyimak hafalan santri ya. Itu kadang gini, nanti aja nih kalau ini nyimak biar fokus gitu. Tapi ternyata saya salah. Kalau misalkan saya ngaji sebelum saya nyimak, itu sumber kekuatan saya untuk menyimak seharian penuh. Kadang ada yang nanya, "Ustazah kok kuat banget sih pagi sampai malam, besoknya begitu lagi, pagi sampai malam, besoknya begitu lagi?" Anda bilang nggak tahu ya. Mungkin memang satu sisi kalau yang zahir terlihat, memang Umi itu kan ketat banget ya dengan makan-makan sembarangan, minum gitu ya. Tapi satu yang anak ingat dan anak rasakan sampai sekarang, memang Quran itu energi untuk kegiatan yang lain. Jadi jangan harap bisa murajaah 5 juz kalau ternyata paginya saja baca 2 halaman susah. Ya. Sebenarnya nih kalau dari masjid saya pulang ke rumah di bawah, itu kalau kondisi orang yang hafalannya lancar, itu 3 halaman bisa selesai, 4 halaman bisa selesai. Tapi apa? Ketika jalan, kita nggak punya keinginan untuk mau baca. Ya, karena kenapa? Karena kita mikirnya murojaah itu duduk rapi baru buka Quran. Nah kalau kayak gitu sulit. Kita harus menjadikan setiap hentakan kaki, ya, setiap waktu 5 menit kosong nunggu pembicara, 10 menit nunggu guru di kelas, itu bisa nggak lisan ini baca ayat? Gitu. Itu masih susah. Anak sendiri merasakan, aduh susah banget ya. Makanya Al-Quran itu dia kalau orang sudah bersahabat, mulia dia. Siapa yang memuliakan dia? Quran. Bukan karena manusia. Allah yang angkat sendiri namanya. Karena tadi dia memegang sesuatu yang mulia. Seperti itu ya. Jadi jenuh, futur itu biasa. Ya. Tapi berdiri untuk bangkit mencari kesempatan kecil itu yang luar biasa. Jangan pernah nyari waktu kosong untuk Quran, tapi kosongkan waktu untuk Al-Quran. Nanti aja deh pulang ini habis sholat isya itu udah capek gitu ya. Coba bisa nggak ba'da subuh atau sebelum subuh deh 15 menit nggak bisa diganggu gugat oleh apapun, khusus dead sama Quran. 15 menit nggak lama. Sudah sesibuk itu kah sampai nggak bisa buka 15 menit untuk Quran? Gitu ya. Gini, jangan alasan ini Ustazah tapi dia tuh belum hafal, biasa terus dia tuh belum hafal. Hafal surat apa? An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, baca. Gak apa-apa. Tilawah Quran masih terbata-bata, Ustazah belum bisa baca Quran. Murattal ada. Ya. Ya, Allah itu gak bilang Quran itu cuma bisa untuk orang yang sudah hafal Quran. Allah gak bilang kayak gitu. Tapi Allah bilang Al-Quran itu untuk semuanya. Seperti itu ya. Jadi don't
putur itu biasa, yang luar biasa siapa yang mau bangkit mencari kesempatan walaupun itu kecil. Seperti itu. Dan ingat, Quran itu sumber kebahagiaan, bukan sumber kesulitan. Jadi kalau ada yang hidupnya gitu-gitu aja, bisa jadi sumber kebahagiaannya jauh dari dia. Mungkin dari Ana seperti itu ya, untuk pertanyaannya ini. Panjang banget ya. Insya Allah. Bicara Quran seperti itu. Ya, luar biasa. Ini penjelasannya Ustazah ini kayak Ana juga merasa apa namanya disinggung begitu karena mengalami hal yang sama ya, hafalan yang maju mundur, masya Allah. Tapi Ustazah luar biasa. Ustazah bilang pembacaannya 5 juz, 3 juz. Apakah ada yang peserta yang mungkin punya perasaan yang sama dengan Ana bahwa 5 juz, masya Allah, hafalan itu berapa ya? Atau mungkin ya seperti yang Ustazah bilang juz 30 aja deh. Ya, sepertinya itu sudah yang kita alami selama ini begitu. Di sekolah ya ulang 30 atau juz 1 ya ulang-ulang gitu ya. Tapi memang benar adanya anak merasakan sendiri ketika walaupun misalkan hari ini anak mengulang-ulang itu saja. Ada saat mengulang itu dan ketika anak menikmati yang anak ulang-ulang itu, ada perasaan besoknya harus nih maju. Jangan cuma ini saja ya, walaupun pas besoknya maju buyar gitu. Ini cuma maju gitu kan. Pas baru lepas juz 1 alhamdulillah, maju juz 2 sudah mulai. Bertahan dulu dan durasi waktunya lebih lama dari yang sebelumnya. Begitu maju ke juz 3 masya Allah. Kayaknya ini sudah perasaannya sudah mulai kalang kabut, kayaknya ulang lagi deh dari bawah lagi ya. Karena kemarin kayaknya seperti itu, perasaan Ana juga mengalami ya seperti itu, dan mungkin banyak dari teman-teman yang kondisinya seperti Ana. Jujur saja Ana menghafalnya itu bahkan masih kurang, baru kalau dibilang baru sekitaran 5 juz, dan itu yang selama ini Ana perjuangkan ya dalam kondisi yang jujur Ana memperjuangkan itu dengan tanpa ada komunitas gitu ya. Bahkan kalau boleh dikata Ana bahkan halakoh pun saat ini tidak berjalan gitu. Jadi memang untuk mungkin Ana juga minta tips juga dari Ustazah bagaimana kalau kondisinya seperti kita yang misalkan kayak halakoh juga tidak berjalan. Beberapa waktu lalu itu sempat halamannya online, tapi lama-kelamaan hilang, benar-benar hilang, tidak ada halakoh sama sekali. Dengan kesibukan Ana juga sebagai guru, tapi alhamdulillah Ana mengajarnya di sekolah SMA negeri, di mana itu benar-benar tidak ada lingkungan yang seperti malam ini, ya bisa dikatakan jauh dari lingkungan tarbiyah. Kemudian Ana jujur saja alhamdulillah yang selama ini selalu menjadi motivasi besar karena Ana adalah guru Quran gitu ya. Ana punya TPQ, itu sebenarnya yang menjadi kekuatan Ana untuk setiap hari termotivasi. Nih kalau hafalannya ini masa kalah sama muridnya kan begitu. Harusnya guru lebih baik daripada murid-muridnya. Seperti itu. Jadi pada saat di sekolah pun Ana mencoba untuk berusaha untuk bikin situasi Al-Quran di sekolah. Kalau boleh dikata sekolah negeri Ana tidak tahu ya, tapi kalau di tempat Ana itu sekolah negeri itu Ana di SMA benar-benar luar biasa. Bahkan tapi bahkan guru agamanya pun itu tidak peduli. Bahkan itu Ana menemukan siswa tidak bisa baca Quran sama sekali di sekolah. Kemudian Ana memaksakan diri untuk ayo deh, walaupun mungkin kurang ada support sistem dari sekolah, tapi Ana berusaha. Ini bagian daripada Ana memotivasi diri juga. Ketika Ana kemudian memperhatikan anak-anak dengan Al-Qur'annya, maka sebenarnya Ana mengoreksi diri seperti itu. Dan benar seperti yang Ustazah sampaikan,
benar-benar perjuangan yang mungkin yang Ustazah jelaskan tadi kedengarannya mudah ya, menjadikan setiap langkah kita itu bersama dengan Al-Quran. Namun luar biasa ya cobaannya. Itu kita jalan sama teman pasti ya, yang diingat bukan Al-Quran tapi cerita. Pasti ya ada curhat apa segala macam seperti itu. Bahkan misalkan perjalanan ke sekolah saja itu, kalau kita duduk dengan Al-Quran sendirian itu rasanya asik. Kalau misalkan kita, jadi Ustazah ada juga punya apa namanya, mau minta tips juga dari Ustazah karena memang kesulitan juga karena tidak ada temannya. Gitu. Maksudnya, anak bahkan kalau murojaah karena sendirian, itu jadi kalau hilang jalan ya hilang, benar-benar hilang. Nanti kalau sudah hilang sekali, mentok baru sadar oh tadi hilang. Mau kembali tuh kayaknya harus mengulang dari awal deh, karena lupa tadi hilangnya di mana ya. Gitu. Karena memang untuk disimak hafalannya pun sulit gitu. Kadang-kadang anak selalu curhat di Ustazah Jannah, tolong dong luangkan waktu walaupun via online gitu ya. Memang agak sulit. Anak minta tipsnya Ustazah, apa mungkin nggak bisa nggak kira-kira tipsnya apa sih supaya kita bisa lebih termotivasi lagi untuk menguatkan hafalan pada situasi di mana memang nggak ada teman untuk hafal atau murojaah bersama. Nah, langsung minta tips juga nih kalau dalam situasi yang seperti ini. Baik. Jadi memang sudah wajib orang yang mau menghafal Quran atau yang murojaah Quran itu harus punya guru. Itu wajib selagi bisa diusahakan. Ya. Karena agak trauma ngomong kayak gini sebenarnya. Kalau di sini, kalau di lokasi ngomong kayak gitu biasa. Ya kalau di sini nanti habis itu misalnya anak itu pengen banget rasanya untuk kalau bisa nih, kalau Allah memang kasih sedikit ilmu ini bisa diberikan kepada orang lain, itu pengen gitu ya. Tapi terbatas juga waktunya gitu. Terbatas waktu, terbatas tenaga, yang itu tidak bisa dipaksakan gitu ya. Makanya insya Allah ya, dengan rasa keinginan itu Allah nanti kasih jalan keluar untuk kita ya. Anak juga termasuk di Maluku ini berusaha untuk nyari ya teman-teman yang dulu semasa perjuangan di Jawa untuk diajak ke sini. Tujuannya apa? Kalau misalkan itu mereka mau ya, kemudian bisa membantu di sini, insya Allah anak lebih bisa memperluas keluar ya. Tapi memang yakin apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Mungkin memang Allah bilang jangan dulu, udah fokus aja dulu di situ, gitu ya. Dan memang sampai saat ini nggak mudah ya, nyari SDM Quran untuk ke Maluku itu tidak mudah juga, ya. Seperti itu. Tapi anak yakin, dan anak sangat yakin, insya Allah nanti di Maluku akan ada banyak pembuka tenaga Quran, insya Allah ya. Kita mulai, maka Allah melihat niat kita, insya Allah dari sekarang. Kalau misalkan kita udah niatin terus, nggak akan dikasih jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Gitu ya. Takwa, bicara takwa bukan hanya sekedar mengikuti apa yang Allah inginkan, menjauhi apa yang Allah larang, bukan hanya sekedar itu. Tapi apa? Berusaha bergerak untuk terus menjadi lebih baik. Itu Allah lihat sebagai satu positif yang Allah bisa berikan, nanti keberkahannya itu jalannya di sisi lain. Allah hadirkan orang-orang yang membantu kita dalam Quran. Allah hadirkan orang-orang yang membantu kita dalam menuju lebih baik, hijrah gitu ya. Itu bagian wasilah kebaikan dari Allah. Jadi tadi ya, kalau bisa punya guru harus. Dan kalau misalkan Kak Usni bilang saya berjuang bisa dibilang 5 juz sendiri gitu ya. Saya jalan 3 tahun juga tidak tanpa guru. Ya, dengan posisi terus harus memberikan energi ilmu kepada banyak murid. Jadi memang punya guru itu harus. Tapi anak yakin, yang kita semua punya, mau dimanapun, ujung barat sampai timur, semua orang punya apa? Allah. Allah itu sang guru terbaik untuk kita. Gak ada guru yang iman. Murojaah sendiri itu Allah dengerin.
dikira, aduh, tapi ini memang sudah tidak bertemu guru ya. Ana itu berusaha untuk terus menjaga komunikasi dengan guru Ana secara via online, walaupun sebulan sekali tetap menyetorkan bacaan untuk dikoreksi bacaannya. Ya, untuk hafalan gimana? Ini yang Ana rasakan. Hafalan itu kan nggak ada yang nyimak. Ya, dan yang namanya Quran mau sebutkin apapun, dia akan lepas ketika kita tidak mengikatnya kembali. Itu akan lepas. Mau sesolihah apapun, mau selancar apapun hafalannya sebelumnya, ya. Tapi memang Allah takdirkan Quran itu hikmahnya Allah lupain supaya kita ngaji lagi. Kalau semuanya lancar, kita nggak akan ngaji lagi. Gitu ya. Udah terasa lancar kok gitu ya. Tapi tadi ya, murojaah dengan rasa ingin, oh ini harus menjaga. Jadi anak itu kalau murojaah, niatnya bukan hanya sekedar murojaah. Dan ini anak dapatkan dari guru anak, ketika kamu melakukan satu kebaikan, apalagi tentang Quran, maka berwasilah sebanyak-banyaknya untuk kebaikan. Jadi anak kalau murojaah nih, hari ini, contoh hari ini deh, ya hari ini anak murojaah juz 14, 15, 16. Ya, ketika baca juz 14 sambil baca menemukan kesulitan, itu yang di kepala anak apa? Ya Allah, semoga dengan murojaah ini Allah jaga hafalan saya. Padahal ini kondisinya lagi murojaah kan, tapi minta untuk kebaikan yang lain. Ya Allah, semoga dengan ayat yang saya baca ini meluruskan niat saya untuk memberikan ilmu kepada santri-santri saya. Jadi berwasilah satu kebaikan untuk kebaikan yang lain. Dan itu setiap yang nyimak santri hafalan, ya, apalagi nyimak sekarang itu kan, kalau udah yang anak kelas 9 itu satu juz kanan kiri gitu ya, lumayan. Kalau pagi sampai jam 12 sampai asar ngajar teori Quran, malam ba'da maghrib ngajar tafsir, ba'da isya sampai jam 10 nyimak Quran lagi. Itu kanan kiri itu ketika lelah menergam. Ada yang rasa begini, capek banget, mau istirahat dulu deh, boleh nggak sih, kayak gitu kan? Ya Allah, pengen tidur aja sekarang gitu. Itu yang anak ini tahu. Ya Allah, semoga dengan kelelahan ini Allah berikan banyak kebaikan. Itu ini kuat-kuatin. Ya Allah, semoga dengan capek ini anak-anak Allah mudahkan hafalannya. Semoga dengan lelah ini Allah mudahkan mereka dalam murojaah. Jadi anak berusaha berwasilah dari kesulitan itu, dari satu kebaikan untuk kebaikan yang lain. Sama seperti murojaah, menemukan juz yang sulit itu jangan berhenti. Anak yakin semua di sini yang bilang juz hafalannya ada yang susah. Contoh, saya sudah 30 juz, tapi yang saya ingat 5 juz atas doang. Anak yakin juz 6 sampai 30 itu nggak pernah dimurojaah. Karena yang susah itu yang nggak pernah dideketin. Mau yang susah jadi gampang, deketin. Susah nggak? Ya susah. Tapi kalau mau dia jadi sahabat, dideketin. Jangan gini, besok pagi saya suka di situ, terus. Akhirnya Allah kasih takdir di situ nggak lancar. Anak itu dari dulu sampai sekarang, juz 11 itu sesuatu bagi saya, surat cinta kayak dari Allah memang. Juz 11 itu dari masih ngafal sampai murojaah sampai khatam itu luar biasa. Kok sulit banget ya? Setelah anak telusuri dulu ketika habis ngafal juz 11 itu murojaahnya pertama kali gampang banget dan anak meremehkan itu. Ketika anak meremehkan, sekarang Al-Quran itu memang dia harus benar-benar melihat hati. Jaga sebaik-baiknya. Ya, ketika Allah kasih kelancaran dalam hafalan, itu jangan gini, lancar, sudah jangan apa-apa, nanti 1 minggu lagi baru buka. Itu ada yang menjamin, tidak ada yang menjamin. Dalam tidur kita Allah menarik semua hafalan, sangat mudah bagi Allah. Anak punya teman, ya. Nah, mungkin ada banyak yang tahu kalau di sini istrinya pemain bola. Lagi live ya. Tahu pemain bola yang muda baru nikah sama mama ini? Oh iya. Adiba. Itu adik kakak. Si pesantren. Hafal Quran dulu, hafal.
Dan anak hafalannya ketika baru 10 pertama bucinnya luar biasa, kuat banget hafalannya. Ya. Tapi ya Allah, ya, maha membolak-balikan hati. Dan kita nggak ada yang tahu, bisa jadi kita nggak ada yang tahu, bisa jadi di akhir hidup, nauzubillah, kita yang malah beralih dari Quran, dia yang malah pada Quran juga kita tidak tahu. Tapi kita bisa menjadikan itu sebagai pelajaran. Gitu ya. Anak ingat dia masuk ke pesantren, anak yang tes hafalan Quran. Ya. Karena Allah alam mungkin dalam dia mengaji ya, kita nggak tahu. Tapi itu anak sangat tahu dia itu seperti apa dulu. Pesantren. Baik nggak anaknya? Ya baik, gitu ya. Mau bilang kayak gimana orang kalau sudah ibadah sama Allah, anaknya pasti dia baik, ya. Terlepas dari sifat-sifatnya yang lain. Gitu. Tapi pada Allah itu tadi. Maka Quran itu jangan pernah merasa puas. Jadi baru lancar 2 juz, udah mikir hafalannya paling lancar. Punya hafalan 30 juz, lancar 10 juz, 20 juznya lupain. Al-Quran itu turun kepada kita 30 juz, bukan 10 juz. Jadi kalau lancarnya 10 juz, itu masih cacat hafalan. Mohon maaf nih, anak kalau ada bilang cacat, karena itu cacat. Dan anak sering bilang, kalau guru nanya, gimana kondisi hafalan? Anak selalu bilang, "Saudara, kayaknya ini jelek banget ya aku." Nah itu, jadi karena udah tahu, ini kalau misalkan Qurannya jelek, pasti hidupnya berantakan. Asik. Jadi anak sangat yakin orang yang berusaha untuk mendekat ke Quran itu bukan yang udah pasti lancar ya. Orang yang berusaha istiqomah sampai akhir hidupnya itu pasti akan